Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Faslun ay hadza fasl wa arkanus sholati, adapun rukun-rukun salat, adapun rukun-rukun salat itu samaniyata asyara, itu samaniyata asyara ada 18 apanya ruknan rukunnya. Adapun rukun-rukun salat itu ada 18 rukun. An-niyatu, niat. Yang pertama niat. Wal qiyamu, dan berdiri. Yang kedua berdiri. Ma'al qudrati, bersamaan adanya kemampuan. Artinya dia mampu berdiri. Ya, mampu berdiri. Berdiri bagi yang mampu. Wa takbiratul ikhrami, yang ketiga adalah takbiratul ihram. Wa qiraatul fatihati, dan membaca fatihah yang keempat. Wa bismillahirrahmanirrahim, adapun lafaz bismillahirrahmanirrahim itu ayatun, salah satu ayat minha dari Fatihah. Ya, karena sebagian a'immah menganggapnya bukan ayat. Beliau menegaskan dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, bismillah termasuk ayat dari Fatihah, artinya termasuk rukun yang harus dibaca. Waruku'u, dan ruku', yang kelima ruku'. Watu makninatu, dan tumakninah fihi, di dalam ruku', ya, diam. Tumakninah itu diam. Warrafu, dan mengangkat. Wal i'tidal, dan i'tidal. Kemudian yang ketujuh mengangkat daripada ruku' dan i'tidal. Wa tumaninatu fihi, dan yang ke-8 itu tumakninah, diam ketika i'tidal. Wa sujudu, dan yang ke-9 sujud. Wa tumaninatu fihi, yang ke-10 tumaninah di dalam sujud. Ya. Wa julusu, dan duduk baina sajdataini, di antara dua sujud. Yang ke-11 adalah duduk di antara dua sujud. Wa tumaninatu fihi, dan yang ke-12 tumaninah di dalam duduk di antara dua sujud. Wal julusu, dan duduk al-akhiru, akhir, ya. Duduk tapi yang paling terakhir, ya, yaitu ketika tahiyat. Wa tasyahudu, membaca syahadat fihi, di dalam tahiyat, artinya membaca tahiyat. Wassalatu ala nabi fihi, dan membaca sholawat kepada Nabi fihi, di dalam julus al-akhir, pada duduk tasyahud akhir membaca sholawat. Wa taslimatu al-ula, dan salam yang pertama. Jadi yang rukun itu salam yang pertama. Yang ke-17 wa niyatul khuruji minas sholah, niat keluar daripada sholat. Niat keluar daripada sholat. Niatul khuruj, niat keluar, minas sholati, daripada sholat. Wa tartibul arkan, dan runtut rukun-rukun alama, sesuai dengan sesuatu, zakarna, yang telah kami sebutkan hu, kepada ma. Jadi harus runtut sesuai yang disebutkan oleh mu'alif rahimahullah ta'ala. Jadi rukun-rukun sholat artinya sesuatu yang harus ada di dalam sholat. Jika salah satunya saja tidak ada, berarti sholat tidak sah. Itu di dalam kitab takrib disebutkan ada 18. Sebagian ulama itu 17.
Sebagian lagi malah di kitab Al-Minhaj milik Imam Nawawi rahimahullah taala itu 13 saja. Rukun sholat 13 saja. Ini perbedaannya itu lafzi saja. Artinya sama, aslinya sama. Bedanya itu nanti bagi ulama yang menghitung 13 itu nanti tumak ninah tidak dijadiin rukun tersendiri, tapi dijadiin syarat. Sama saja kan? Tadi kan banyak itu tumak ninah di dalam ruku, tumak ninah di dalam sujud, tumak ninah dalam i'tidal, itu begitu kan disebutkan satu-satu. Tapi yang menganggap atau menghitung rukun sholat 13 itu nggak ada tumak ninah rukun. Tapi wajib syaratnya ruku ada tumak ninah gitu. Disebutkan rukunya saja. Nah, tapi tumainah jadiin syarat, sama saja. Sama-sama harus dikerjakan. Itu perbedaannya. Kenapa ada beda? Nah, kenapa ada yang 17? Karena nanti rukun yang ke-17, niatul khuruj minas sholah, niat keluar dari sholat itu termasuk pendapat yang lemah. Menurut pendapat yang kuat itu tidak ada rukun. Bukan termasuk rukun, sunnah saja, ya, sunnah saja. Sehingga ada ulama yang menghitung 17 saja rukun-rukun sholat. Yang pertama adalah niat. Jelas niat tempatnya itu di hati. Tapi sebelumnya memang menurut madhab kita sunnah dilafadzkan sebelum takbir. Usolli fardhu sholati dhuhri arba'a raka'atin makmuman, tujuannya untuk membantu mengingatkan kita, ya. Kadang kita kalau langsung takbir kadang lupa atau dalam keadaan lalai, ya. Tetap niat itu dalam hati. Nah, yang perlu diperhatikan dalam niat, ada hal-hal yang wajib disebutkan di dalam niat, ada hal-hal yang tidak wajib, ya. Antum harus bisa membedakan mana yang harus disebutkan, mana yang tidak. Nah, itu ada tingkatannya, tergantung sholatnya. Yang pertama, tingkatan pertama itu sholatnya sholat fardu, ya. Dalam niat itu sholatnya sholat fardu, ya, sholat fardu. Yang kedua itu sholat sunnah zatu waqtin wasababin au sababin. Yang kedua, tingkatan dua, sholat sunnah yang punya waktu dan sholat sunnah yang punya sebab. Tadi sudah disebutkan contoh-contohnya juga, apa itu sholat sunnah datu waktin, apa itu sholat sunnah datu sababin. Tingkatan ketiga, sholat sunnah mutlak, ya. Ketika sholatnya itu fardu, maka harus ada 3 perkara, ya, harus ada 3 perkara. Ada qasdul fi'li pertama, yang kedua ada fardhiyah, yang ketiga ada ta'yin. Ini kalau fardu maka harus ada 3 ini, 1, 2, 3. Selain ini itu sunnah saja. Yang pertama qasdul fi'li, menyengaja melakukan, harus ada usoli, saya sholat, ya. Pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa terserah, dalam hati saya sholat, itu namanya qasdul fi'li, usolli, ya. Yang kedua harus ada fardhiyah. Kalau sholat fardu harus ada fardhon, saya sholat fardu apa. Terakhir ta'yin. Ta'yin itu menentukan sholatnya. Itu sholat apa? Duhur. Berarti minimal niat ketika sholat fardu itu sedikit saja. Usolli fardhu dhuhri, dah cukup, ya. Usolli qasdul fi'li, fardhu fardhiyah, dhuhrinya ta'yin penentuannya, ya. Jadi dalam niat fardu itu minimal harus 3 ini. Berarti sedikit saja lafadznya. Usolli fardhu dhuhri, dah, ya.
Itu yang wajib. Selain itu berarti sunnah saja. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblah lillahi ta'ala, sunnah. Bagus. Kalau tidak pun tidak apa-apa. Tapi 3 itu harus ada, ya. Tadi harus qasdul fi'li, ta'yin, dan fardhiyah. Itu harus ada. Kalau sholat yang tingkatan kedua niatnya, niat sunnah yang punya waktu seperti sholat duha, zata sababin seperti sholat tahiyatul masjid, yang harus ada 2 perkara, yaitu qasdul fi'li dan ta'yin. Dah 2 saja. Ya, usolli duha cukup. Ya, usolli tahiyatul masjid, saya sholat tahiyatul masjid cukup. Sunnahnya enggak wajib. Ya. Nah, begitu juga tadi pas fardu, kan banyak yang tanya, apakah wajib niat qadha? Enggak wajib. Qadhaan, adaan itu sunnah. Nah, tadi kembali kepada yang kedua, ketika sholat punya waktu atau sholat yang punya sebab, itu 2. Usolli duha, usolli tahiyatul masjid, saya niat sholat duha, itu saja. Ya. Yang terakhir sholat mutlak. Sholat mutlak ini, sunnah mutlak itu sholat sunnah yang nggak punya waktu, nggak punya sebab. Ente sekarang nih mau sholat, nggak ada sebabnya, sholat apa, bukan sholat duha, tetap dihitung sholat sunnah. Ya, namanya sholat sunnah mutlak. Lah, ini yang wajib hanya qasdul fi'li saja. Untuk yang terakhir, yang sholat sunnah mutlak, itu qasdul fi'li saja. Ya, usolli, saya sholat, itu aja dah. Ya, Allahu Akbar, dalam hati saya sholat, udah cukup. Ya, jadi 3 tingkatan. Yang pertama fardu, sholat fardu harus ada 3, qasdul fi'li, ta'yin, fardhiyah. Sholat sunnah dzatu waktin atau sebab, itu berarti qasdul fi'li dan ta'yin. Penentuan sholatnya apa, berarti usolli duha. Yang terakhir sholat sunnah mutlak, itu hanya 1, qasdul fi'li saja, usolli, dah cukup gitu ya, usolli. Nah, tapi ulama ada pengecualian. Ada sholat-sholat yang dzatu sabab, tapi hukumnya seperti yang ketiga ini. Yaitu sholat-sholat yang bisa masuk kepada sholat lain, seperti tahiyatul masjid, itu nggak wajib aslinya. Ya, kan kalau hukum asalnya sholat tahiyatul masjid itu dzatu sabab. Kenapa dia sholat? Karena sebab masuk masjid. Tapi satu tahiyatul masjid ini ulama mengecualikan dari sholat yang lain. Ini sholat ini termasuk tingkatan yang ketiga, gitu ya. Walaupun secara hukum umumnya itu masuknya kedua, tapi dimasukkan yang ketiga ini, tahiyatul masjid, ya. Atau sunnah wudhu juga. Oke, sholat-sholat yang bisa digabungkan lah, ya, bisa digabungkan dengan sholat yang lain. Kemudian yang perlu juga namanya niat, itu bersamaan dengan takbiratul ihram. Nanti ada bahwanya pas Allah di dalam itu akbar, di antara Allah akbar, hati kita niat tadi, ya kan? Pendek saja. Ya. Pendek saja niatnya. Kemudian yang kedua rukunnya adalah qiyam ma'al qudrah. Berdiri bagi yang mampu. Di sini bagi yang mampu. Ya. Berarti kalau nggak mampu sakit, nanti duduk. Nggak mampu berbaring, miring. Nggak mampu terlentang, berbaring menghadap, badannya menghadap ke atas tapi kepalanya menghadap kiblat. Itu ya. Kemudian yang ketiga takbiratul ihram. Rukun itu takbiratul ihram. Ya. Takbiratul ihram itu adalah
mengucapkan lafaz Allahu Akbarnya, bukan mengangkat tangannya. Mengangkat tangannya itu sunnah, ya. Yang rukun itu adalah pelafadzan takbiratul ihramnya, gitu ya. Kalau mau diperincikan dalam Safinah itu lumayan. Ada salah satu takbiratul ihram itu banyak sekali. Ya. Yang perlu sedikit tambahan keterangan, takbiratul ihram itu pertama harus pakai lafaz Allahu Akbar. Kemudian lafaz Allah itu kata ulama kita boleh dipanjangkan maksimal 7 alif. 7 alif berapa harokat? Ketukan 14. Ya. Enggak boleh lebih dari itu. Ya. Kalau berarti kalau mau kita Allahu Akbar. Panjang lumayan. Walaupun itu aslinya mat apa itu? Matobi ya. Nah, matobi sehingga di antara guru kita Syekhuna Syekh Sufyan Nur hafizallahu taala, beliau tidak menganjurkan panjang-panjang beliau itu. Ya. Karena beliau kan konsisten dengan tajwidnya. Tapi menurut ulama kita, ulama fikih, kenapa boleh sampai 7 alif, 14 ketukan? Ya, dalam sholat ini karena ada sebagian qurra itu yang memanjangkan matobi'i sampai 7. Itu ada. Walaupun qalnya itu qal yang tidak masyhur, tapi diambil di situ. Jadi ada pengambilannya, nggak sembarangan. Itu bisa buka dalam ya anah itu ada. Ya. Jadi takbir maksimal 7 alif. Lafadznya harus dengan Allahu Akbar, nggak boleh diganti. Ar-Rahmanu Akbar atau yang lainnya nggak boleh. Ya. Allahu Akbar. Dan harus pakai bahasa Arab kalau mampu. Kalau nggak mampu ya enggak. Ya. Kemudian lafadznya itu jangan sampai tidak sesuai dengan lafadznya. Maksudnya jangan ada lafadz-lafadz yang dipanjangkan huruf yang pendek. Contohnya Allahu Akbar, barnya itu aslinya apa? Pendek. Ya, mungkin ada sebagian yang salah bar itu bisa jadi batal. Ya. Jadi batal. Karena bar itu kalau dipanjangkan artinya itu gendang. Ya, kalau sengaja bisa musyrik. Kalau sengaja tahu juga karena penghinaan kan. Nah, jadi Allahu Akbar barnya nggak boleh dipanjangkan gitu. Kemudian yang keempat adalah qiraatul Fatihah, membaca Fatihah. Ya. Huruf-hurufnya, tasydidnya semuanya harus tidak boleh kurang, harus dibaca semua. Nah, termasuk Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk ayat daripada Fatihah. Kemudian yang kelima adalah ruku. Ruku termasuk rukun. Ya. Minimal ruku dianggap sah itu kita membungkuk seukuran kalau tangan kita disejajarkan dengan lutut itu akan sampai. Ya. Jadi yang kita praktekkan itu yang sunnah, harus sejajar seperti seperti papan. Ya. Tapi minimalnya itu paling tidak kita membungkuk seandainya tangan kita itu normal dan dipasangkan dengan lutut itu akan sampai. Ya. Akan sampai. Itu ruku. Dan juga salah satu ruku yang disebutkan dalam kitab sholat tuh ya. Di antaranya turunnya itu memang disengaja ruku. Ini yang banyak salah nih. Turunnya itu memang mau ruku niat, bukan
aslinya mau sujud kemudian diganti ruku nggak boleh, ya kan? Habis baca soal ayat sajadah, ya. Dia mau sujud apa namanya? Sujud tilawah. Setelah turun, ternyata imamnya nggak sujud, imamnya ruku. Nah, itu kita nggak boleh terusan, kita berdiri dulu, baru ruku lagi. Karena pertama niatnya bukan ruku, kita pas lagi turun niatnya itu mau sujud, nggak boleh setelah itu diganti ruku. Jadi dari awal sudah niatnya itu ruku, ya. Ya. Jadi gini, kelihatan nggak dong? Ruku, kalau segini ini belum cukup. Apa? Karena kalau saya ini belum nih, ini belum. Baru ininya, rohahnya apa nah, telapak tangannya belum. Tapi kalau segini cukup dah, cukup. Jadi topitnya seandainya ini taruh di sini cukup. Ini cukup nih dah. Berarti sini udah cukup. Itu minimal. Kalau sholatnya duduk, minimal ruku itu jidat kita di depan lutut. Gini. Ini lutut sini, itu gini. Ya. Sekiranya jidat kita di depan lutut saja. Ya, nanti sujudnya, kalau mau sujud memang nggak bisa sujud ya, berarti lebih dari itu. Tapi rukuknya itu kalau duduk minimal ada di depan lutut kita begini. Kalau sholatnya duduk. Kemudian tumak ninah fi 6 tumak minah dalam ruku. Harus. Artinya jangan baru turun langsung ngangkat. Sebentar saja. Wajibnya itu sebentar saja. Tumak ninah itu kontrol ucapan subhanallah saja. Kita diam sejenak, ukuran subhanallah berapa detik? Subhanallah. Paling 4 detik kan? Ya, 5 detik atau 4 detik lah. Itu harus diam. Artinya nggak boleh langsung turun, langsung ngangkat. Turun, ngangkat. Nah, itu berarti nggak ada tumaninah. Kemudian ar-rafu wal i'tidal, termasuk rukunnya adalah mengangkat dan i'tidal, tegak berdiri. Ya, tegak berdiri. Yang ke-8 tumaninah juga adalah ketika i'tidal, jangan langsung. Kemudian yang ke-9 sujud. Yang ke-10 tumaninah dalam sujud. Sujud itu punya anggota sujud. Ada berapa anggota sujud? 7. 7 anggota sujud harus ditempelkan di bumi. Ya. Tapi dari 7 anggota sujud yang harus nempel tanpa penghalang hanya 1 apa? Jidat saja. Ini nggak boleh dihalangin, nempel dan nggak boleh dihalangin apapun. Tapi kalau yang selain jidat nggak apa-apa. Ya, tapi bagusnya memang seperti tangan dan kaki jangan ditutup kalau ke laki-laki. Ya, tapi tidak mengapa. Yang penting nempel. Kemudian nanti di antara syarat sujud itu bagian belakang, bagian pantat itu harus lebih tinggi dari kepala. Berarti kita nggak sah sujud di dataran tinggi yang mana nanti kepala kita lebih tinggi daripada pantat. Pantat harus lebih tinggi, begitu. Nggak boleh kita sholat di tangga dan lain sebagainya yang sekiranya pantatnya tidak lebih tinggi, itu nggak boleh. Kemudian tumaninah fi yang julus baina sajdataini yang 11, duduk di antara 2 sujud. Kemudian sama tumaninah dalam duduk di antara 2 sujud. Yang ke-13 adalah julusul akhir, duduk untuk tahiyatul akhir, itu termasuk rukun. Berbeda dengan duduk setelah rakaat kedua, itu bukan rukun. Ya duduknya ya afdal ya iftiras, kecuali akhir itu tawaruk kalau tidak mau sujud sahwi. Kemudian yang ke-14 adalah tasyahud. Ya. Tasyahud di dalam julus akhir. Ya. Yang kita lafadzkan tasyahud itu yang wajib sama yang sunnah saja. Ya. Adapun yang wajib saja, maksudnya minimal tahiyat itu
At-tahiyatu lillah. Salamun alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahi sholihin. Itu yang wajib tuh. Berarti at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu itu sunnah. Minimal at-tahiyatu lillah. Salam pun kalau kita kan assalamu berarti alnya itu sunnah, penambahan al. Minimal salamun boleh ya. Kemudian salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Minimalnya biasa Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad cukup. Nah, bagusnya, afdolnya memang pakai sholawat Ibrahimiyah, itu afdolnya. Kemudian yang ke-16 itu taslimatul ula, salam yang pertama, yang wajib itu salamnya. Ya, salamnya, bukan nengoknya, nengoknya sunnah. Nah, yang fardu, yang rukun itu salam, dan salam pertama saja, yang kedua itu sunnah. Yang ke-18 menurut beliau itu di antara rukun niat khuruj minas sholah. Ini sunnah. Jadi kita sunnah, pendapat mu'tamad itu sunnah. Pendapat yang kuat itu sunnah kita niat keluar. Berarti pas salam hati kita niat saya keluar dari sholat. Assalamualaikum, hati kita niat keluar dari sholat. Itu pendapat yang kuat sunnah. Beliau mengatakan itu termasuk rukun. Yang ke-18 tertib arkan, harus runtut rukun-rukunnya sesuai yang sudah disebutkan beliau. Nggak boleh dibolak-balik, nggak boleh didahulukan yang satu mengakhirkan yang lain yang tidak sesuai dengan runtutan yang sudah disebutkan. Itu hukumnya